Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadaratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa walidina wa nakhusu khususan ila syekhna Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa maninta sabilaihim syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita akhirnya bisa kembali mengaji kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ya, insyaallah kedua ayat tersebut yang akan kita baca pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita sampai kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Baik, mari kita beranjak kepada kitab Tafsir Munirnya. Kali ini kita mulai baca itu pada kalimat walamma qadima nasara najrana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atahum ahbarul yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qadima nasara najrana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atahum ahbarul yahudi fatakhasamu fid dini hatta irtafa'at aswatuhum. Walamma, dan ketika qadima nasara najrana, datang orang-orang Nasrani dari suku Najran ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahum, maka mendatangi hum terhadap mereka orang-orang Nasrani dari suku Najran, ahbarul Yahudi, kelompok atau segolongan para ulama atau para rahibnya orang-orang Yahudi. Fatakhasamu, kemudian mereka bertengkar fid dini, di dalam perkara agama. Hatta irtafa'at aswatuhum, sehingga irtafa'at, meninggi, aswatuhum, suara-suara mereka. Jadi diriwayatkan pernah satu waktu orang-orang Nasrani Najran ini ketika mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun juga didatangi oleh para ulama-ulamanya dari orang-orang Yahudi atau para rahib-rahibnya Yahudi. Nah, kemudian mereka ini saling bertengkar di dalam permasalahan agama, dan pertengkaran ini sudah sampai kepada taraf yang pertengkaran yang hebat gitu. Tapi bukan bertengkar secara fisik ya, tapi adu mulut. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya orang-orang Nasrani Najran ini adalah orang-orang ahlu zimmah, ahlu zimmi, orang-orang yang berada di bawah lindungannya orang-orang muslimin. Jadi pada satu waktu orang-orang Nasrani Najran ini didakwahi atau diajak oleh Rasulullah untuk memeluk Islam. Tapi kemudian orang-orang Nasrani Najran ini menolak. Nah, oleh karena itu akhirnya Rasulullah, ya nggak masalah kalau seandainya kamu menolak, tetapi kamu mesti membayar jizyah.
atau membayar pajak kepada kaum muslimin. Akhirnya oleh karena itu mereka menyanggupi syarat daripada Nabi dan mereka akhirnya mengadakan suatu perjanjian dengan Nabi. Jadi Nabi salah satu isi perjanjiannya itu adalah ibarat katanya itu karena permintaannya orang-orang Nasrani Najran itu, biarkan kami, salah satu permintaannya, melaksanakan ajaran kami dengan tenang. Akhirnya ya Rasulullah sesuai dengan perintah Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam permasalahan agama. Ya Rasulullah mempersilahkan akhirnya, yang penting mereka membayar jizyah atau membayar pajak kepada kaum muslimin, sehingga mereka dilindungi, agama mereka pun juga dilindungi, mereka dibebaskan untuk mengamalkan ajaran mereka sesuai dengan kepercayaan mereka. Inilah orang-orang Nasrani Najran ini disebut sebagai orang-orang yang berada di bawah perlindungannya kaum muslimin. Nah, kita lanjut. Jadi orang-orang Yahudi ini bertengkar dengan orang-orang Nasrani Najran atau di dalam permasalahan agama, dan pertengkaran ini hingga sampai membuat mereka itu beradu argumen atau cekcoknya ini sudah sampai kepada cekcok yang boleh dibilang cukup sengit. Jadi mereka itu digambarkan itu sudah saling adu urat lah, urat saraf atau belum adu fisik tapi barusan adu pertengkaran secara cekcok mulut saja. Nah, kemudian apa itu yang mereka perdebatkan itu? Maka di sini kita lanjutkan, faqalat lahum al-yahudu ma antum ala syai'in minad dini. Faqalat, kemudian berkata, lahum kepada Nasrani Najran, al-yahudu orang-orang Yahudi, ma antum ala syai'in minad dini, ma antum tidak ada atau tidaklah antum adapun kalian ala syai'in atas sesuatu pun minad dini dari bagian agama. Jadi orang-orang Yahudi ini berkata kepada orang-orang Nasrani Najran, agama kamu itu tidaklah memiliki dasar pijakan yang kuat, atau agama kamu itu, agama yang kamu peluk, agama yang kamu percayai itu adalah bukan layak disebut sebagai suatu agama. Jadi bukan agama samawi lah intinya, itu tidak memiliki landasan yang kokoh. Nah, akhirnya mendengar perkataan itu, orang-orang Nasrani pun juga membalas pernyataan mereka, orang-orang Yahudi. Waqalatin Nasara, dan menjawab Nasara, orang-orang Nasrani, lil Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, ma antum ala syai'in minad dini. Ma antum ini jawabannya sama. Dia malah ngebalikin kata-katanya orang-orang Yahudi. Ma antum ala syai'in minad dini, tidaklah ada antum pada kalian ala syai'in atas sesuatu minad dini dari bagian agama. Maksudnya ya orang-orang Nasrani pun juga malah menganggap ya justru agama kalianlah yang berdiri tidak di atas sebuah pijakan dasar yang kokoh. Artinya mereka ini saling menganggap agama masing-masing musuh ini bukanlah agama yang diridhoi oleh Allah lah, intinya seperti itu, atau bukanlah agama yang bukan agama samawi atau bukan agama yang kokoh. Jadi mereka ini saling bertengkar ya, intinya itu terkait tentang masalah keabsahan agama yang mereka anut. Kemudian anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah menurunkan hadhil ayata, akan inilah ayat. Jadi ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. Waqalatil yahudu, nah ini adalah ayatnya. Waqalatil yahudu, dan berkata al-yahudu, orang-orang Yahudi. Ayyahudul Madinati, artinya orang Yahudi Madinah. Laisatin nasara ala syai'in. Laisatin nasara, tidak ada an-nasara, orang-orang Nasrani itu, atau laisatin nasara, tidaklah orang-orang Nasrani itu ala syai'in, berada di atas sesuatu yang benar atau berada di atas sesuatu yang mu'tabar. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Artinya itu sudah tadi kita jelaskan ya di sebelumnya ya. Ai amrun yu'taddu bihi minad dini. Ai amrun artinya perkara yu'taddu yang dianggap bihi dengannya amrun minad dini dari bagian agama. Jadi maksudnya orang Yahudi itu berkata ya orang Nasrani itu berdiri tidak berada di dalam agama yang memiliki pijakan yang kokoh. Artinya ya orang-orang Nasrani itu, agama Nasrani itu bagi orang-orang Yahudi tidak dianggap sebagai suatu agama yang absah atau agama yang sah menurut pandangan mereka. Jadi menurut orang-orang Yahudi ya agama Nasrani itu adalah agama yang batil. Ini menurut ini ya di dalam kisahnya ini. Mudah-mudahan kajian kita ini tidak dipotong karena khawatirnya ini bisa nanti pokoknya nggak beres lah.
qalahu Rafi' bin Harmalata fakafara bi Isa wal Injili. Qala berkata hu terhadapnya alaisatin Nasara Rafi' bin Harmalah. Siapa Rafi' bin Harmalah? Ini adalah dari kalangan orang-orang Yahudi ya. Fakafara bi Isa wal Injili, kemudian ia mengingkari bi Isa terhadap Nabi Isa wal Injili dan kitab Injil. Bahkan perdebatan mereka ini mengarah kepada mereka itu mengingkari kenabiannya Nabi Isa dan juga keabsahannya kitab Injil. Nah, kemudian waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Pernyataan mereka ini dijawab oleh orang-orang Nasrani. Waqalatin nasara, dan berkata an-nasara, orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'in. Tidaklah ada al-yahudu, orang-orang Yahudi, ala al-yahudu apa al-yahudu jadi fa'ilnya ya. Al-yahudu, orang-orang Yahudi, ala syai'in, berada di atas sesuatu ajaran yang benar. Qalahu rajulun min ahli Najrana. Qala berkata hu terhadapnya laisatil yahudu rajulun, seorang pemuda atau seorang lelaki, min ahli Najrana, dari kelompok Najran. Fakafara bi Musa, kemudian ia mengingkari bi Musa terhadap kenabian Musa, atau kemudian dia mengingkari Nabi Musa wat Taurati, dan juga mengingkari kitab Taurat. Jadi akhirnya perdebatan ini berujung kepada mereka saling mengingkari, yang orang-orang Nasrani mengingkari Nabi Musa dan juga kitab Taurat, begitu juga sebaliknya orang-orang Yahudi mengingkari kenabiannya Nabi Isa dan juga kitab Injil, yang padahal keduanya itu, baik Nabi Musa dan Nabi Isa, kitab Injil dan kitab Taurat, itu adalah kitab-kitab yang absah. Kama akhrajahu Ibnu Jaririn an Ibni Abbasin, sebagaimana akhrajahu sudah mentakhrijuhu terhadapnya qaulun Ibnu Jaririn, siapa Ibnu Jarir, an Ibni Abbasin, yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Jadi pemahaman ini atau tafsiran ini, atau juga asbabul nuzulnya, kisahnya ini bersumber daripada Ibnu Abbas. Oke, kita lanjutkan. Wahum ail fariqani yatlunal kitab. Wahum, dan padahal adapun mereka, ail fariqani artinya dua golongan. Dua golongan maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Yatlunal kitab, mereka itu membaca Alkitab, bahkan kitab al-munazzala, yang diturunkan alaihim atas mereka. Wa yaquluna ma laisa fihi, wa yaquluna, dan mereka berkata ma laisa fihi, akan perkataan yang tidak ada fihi, di dalamnya kitab mereka itu, kitab masing-masing. Jadi kok mereka bisa berkata seperti itu maksudnya ya dari ayat ini. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang membaca Alkitab yang sudah diturunkan kepada mereka masing-masing, dan mereka mengatakan sesuatu yang justru tidak ada tertera sedikit pun apa yang perkataan mereka sudah ucapkan. Jadi sebenarnya perkataan mereka yang terkait laisatin nasara ala syai'in wa laisatil yahudu ala syai'in, sama sekali tidak diajarkan di dalam kitab-kitab mereka, baik kitab Injil maupun juga kitab Taurat. Wa kana haqqu kulli minhum ayyukirra bihaqiqati dini khasmihi bihasbi ma yantiku bihi kitabuhu. Wa kana, dan adalah haqqu kulli minhum, hak kulli minhum, setiap daripada mereka, yaitu al-fariqani rujuknya, maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ayyukirra bihaqiqati dini khasmihi, ayyukirra, hendaknya mereka mengakui bihaqiqati dini khasmihi, dengan kebenaran agama khasmihi, musuhnya. Bihasbi, dengan mempertimbangkan ma yantiku bihi kitabuhu, sesuatu yang mengucapkan, sesuatu yang termaktub bihi, di dalamnya ma kitabuhu, kitabnya kulli minhum. Jadi seharusnya itu meskipun mereka bertengkar, ya kalau bisa seharusnya mereka itu tetaplah mengakui keabsahan agama dari masing-masing lawannya. Baik orang Yahudi sekalipun bertengkar, ya tetaplah harusnya saling mengakui bahwasanya ajaran Nasrani itu juga adalah ajaran yang
sebelum Islam datang itu adalah ajaran yang absah, ajaran yang memang memiliki fondasi kuat dari wahyu, yang melalui wahyu itu tertera di dalam kitab-kitab Injil. Dan begitu juga harusnya mengakui, orang-orang Yahudi itu harusnya mengakui bahwasanya kenabian Nabi Isa itu juga adalah hak. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang Nasrani sekalipun bertengkar hebat dengan orang-orang Yahudi, seharusnya mereka pun juga mengakui bahwasanya agama ajaran Yahudi, kemudian Nabi Musa itu juga adalah ajaran yang berasal daripada Allah, artinya ajaran agama samawi, sesuai dengan sesuatu yang memang sudah tertera di dalam kitab mereka masing-masing. Fa inna fi kitabil Yahudi tasdiqa Isa. Fa inna maka sesungguhnya fi kitabil Yahudi di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, tasdiko ini jadi isim dari inna ya, isim muakhar dari inna. Tasdiko ada pembenaran Isa, Nabi Isa. Wa fi kitabin Nasara tasdiko Musa, dan di dalam kitab An-Nasara orang-orang Nasrani tasdiko Musa terdapat pembenaran Nabi Musa. Karena baik kitab orang-orang Yahudi yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil, semuanya saling membenarkan. Kitab Taurat membenarkan kenabian Isa, begitu juga kitab Nasrani membenarkan kenabian Nabi Musa. Kadzalika ay misla dzalika alladzi sami'ta bihi qala alladziina la ya'lamun. Kadzalika seperti yang demikian itu, qalatin Nasara Yahudi, itu rujuknya ke sana. Jadi perkataannya orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Ai misla dzalika, ai artinya misla dzalika seperti yang demikian itu, alladzi sami'ta bihi, sesuatu yang sami'ta bihi kamu mendengar. Kamu mendengar, kamu di sini rujuknya kepada Nabi Muhammad ya. Alladzi sami'ta bihi, yang kamu telah mendengar bihi dengannya alladzi. Kalau kita maknai secara perkata ya, hinya kembalinya kepada alladzi. Qala alladzina la ya'lamuna, qala berkata alladzina orang-orang yang la ya'lamuna mereka tidak mengetahui, orang-orang yang mereka tidak mengetahui kitab Allahi akan kitab Allah. Jadi mereka itu seperti berkata seolah-olah mereka itu seperti orang yang tidak mengetahui tentang aturan yang terdapat di dalam kitab Allah. Maksudnya kitab Taurat ataupun juga kitab Injil. Qala as-Suddiyu humul arabu wa qala ata'un hum ummamun kanat qablal yahudi wan nasara. Qala berkata atau berpendapat as-Suddi hum adapun mereka yang dimaksud di dalam la ya'lamun, di dalam kata atau kalimat la ya'lamun, siapakah mereka itu yang ditujukan oleh Al-Qur'an dari kata-kata la ya'lamun? Al-Arabu itu adalah orang-orang Arab yang non muslim tentunya ya. Wa qala ata'un, ini maksudnya orang Arab yang hidup pada masa Nabi yang mereka bertengkar itu ya. Pokoknya orang-orang Arab lah, orang-orang Arab yang tidak diberikan Alkitab, karena memang orang-orang Arab itu terutama Arab Makkah itu ya, mereka tidak diberikan Alkitab secara khusus ya, meskipun ada tapi jumlahnya sedikit, tidak seperti orang-orang Yahudi yang sudah jelas mereka diberikan Alkitab, ataupun juga orang-orang Nasrani diberikan kitab. Sedangkan orang-orang Arab itu pada masanya ya mereka menyembah penyembah berhala agama aslinya itu. Sekalipun ada yang masih melaksanakan ajaran nabi, ajaran para nabi seperti Warqah bin Naufal, yaitu salah satu pamannya Khadijah. Ya mereka itu masih mempercayai atau menganut ajaran agama-agama yang benar, tapi itu jumlahnya sedikit. Wa qala ata'un, dan berpendapat ata'un hum adapun mereka yang dimaksud dari kata-kata la ya'lamun, umamun itu adalah umat kanat qablal yahudi wan nasara, yang mereka itu hidup sebelum masanya orang-orang Yahudi atau sebelum ajaran agama Yahudi itu ada, wan nasara, dan ajaran agama Nasrani ada. Jadi yang dimaksud dengan la ya'lamun di sini terbagi dua pendapat. Pertama, pendapat As-Suddi itu adalah orang Arab. Yang kedua itu adalah menurut pendapatnya Atta itu adalah para umat
terdahulu yang mereka ada sebelum di zamannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, atau sebelum munculnya ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani. Kama akhrajahuma Ibnu Jaririn, sebagaimana akhrajahuma sudah mentakhrij huma terhadap keduanya qaulun pendapat Ibnu Jaririn Ibnu Jarir. Misla qaulihim seperti ucapannya mereka. Mereka di sini kembalinya kepada Yahudi dan Nasrani. Badalun min kadzalika, yaitu jadi badal min kadzalika dari lafad kadzalika. Bayanun lil kafi juga menjadi bayan lil kafi bagi huruf kaf. Ai li ahli kulli dinin, artinya li ahli kulli dinin kepada atau ya kepada ahli penganut lah kulli dinin setiap agama. Annahum laisu ala syai'in, annahum bahwasanya mereka laisu tidaklah mereka itu ala syai'in terhadap sesuatu pun yasihu sah ya syai'. Itu maknanya ya seperti itu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu maka adapun Allah yahkumu dia mengadili bainahum di antara mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, fima pada perkara kanu yang adalah mereka atau dahulu mereka fihi di dalamnya minad dini dari perkara agama yakhtalifuna mereka berselisih. Jadi nanti Allah yang akan menjadi hakim, yang akan mengadili kepada mereka berdua ini, golongan mereka berdua ini, baik itu orang-orang Yahudi ataupun juga orang-orang Nasrani pada hari kiamat terkait tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi Allah yang nanti akan mengadili terkait kebenaran apa yang mereka sangkakan itu. Fayaqsimu likulli fariqim minhum minal iqabi alladhi istahaqqahu. Fayaqsimu maka terbagi likulli fariqin bagi setiap fariqin golongan minhum daripada mereka minal iqabi daripada siksa alladhi istahaqqahu, alladhi yang istahaqqa berhak hu terhadapnya alladhi. Jadi mereka akan terbagi bagi setiap golongan di antara mereka itu akan juga mendapatkan siksa bagi siapa saja orang yang dianggap berhak untuk mendapatkan siksa tersebut. Waqala al-Hasanu, dan berpendapat al-Hasanu al-Hasan atau berkata al-Hasanu Hasan, artinya fallahu, ini tafsirannya al-Hasan ya, fallahu yukadzibuhum jami'an wa yudkhiluhumun nara. Fallahu maka adapun Allah yukadzibuhum, Allah mendustai mereka jami'an secara keseluruhan, wa yudkhiluhumun nara, dan Allah akan memasukkan mereka an-nara ke dalam neraka. Jadi berselisih terkait tentang masalah agama ini kedua-duanya ini, baik orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Nanti kedua-duanya itu Allah akan dustakan terkait apa yang sudah mereka anggap bahwasanya itu adalah benar sesuai dengan anggapan mereka, dan nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan. Nah, kemudian ayat selanjutnya ini berbicara sudah beda lagi. Waman adzlamu ailla ahada adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Waman, dan siapakah adzlamu yang lebih zalim, la ahada azlamu, artinya la ahada tidak ada seorang pun itu maujud, lamnya lam apa kemarin tuh lam yang lam apa insyaallah kalau lupa sih ya, la nafi jenis yang tak malu amala inna ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi khabarnya ini tersimpan atau dibuang dengan menakdirkan lafad maujudun. La ahada maujudun, tidak ada seorang pun itu maujud azlamu yang lebih zalim mimman mana'a daripada orang yang mencegah masajidallahi ke masjid-masjidnya Allah
ayyuzkara fiha ismuhu, untuk disebutkan fiha di dalamnya masajidallahi, ismuhu apa namanya Allah, bisolati dengan solat, wat tasbihi dan juga tasbih. Jadi ini artinya kira-kira adalah siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang mencegah orang lain untuk berada di dalam masjid, untuk dapat di dalam masjid itu menyebut berzikir nama Allah, baik dengan cara sholat dan juga dengan cara bertasbih. Jadi ini adalah sezolim-zolimnya orang, maksudnya adalah orang yang mencegah orang lain untuk datang ke masjid, atau orang yang mencegah orang lain ketika berada di masjid untuk berzikir, menyebut nama Allah. Di sini kata yuzkara, berzikir, di sini dimaknanya bis sholati wa tasbih. Karena memang berzikir itu jangan hanya diartikan bahwa saya zikir itu hanya mutlak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, kemudian seperti zikir yang biasa kita pahami. Tapi ternyata makna zikir itu ya luas, bisa juga dengan sholat. Sholat itu juga bisa termasuk bagian daripada zikir. Membaca Al-Quran pun juga bagian termasuk daripada zikir. Bahkan mengaji pun juga bagian daripada zikir. Jadi ya zikir itu jangan sampai hanya diartikan ya seperti zikir dengan memutar tasbih itu saja. Ada banyak ragam makna zikir itu. Wasa'a ay amila fi kharabiha, wasa'a dan berusaha ya, wasa'a dan juga apa tadi itu, sa'a berusaha fi kharabiha. Ay amila artinya berusaha, fi kharabiha di dalam merobohkannya atau merusak atau menghancurkan masjid. Bil hadami dengan cara merobohkan, wat ta'tili dan sabotase. Ta'til ini ya bisa enak juga dimaknai sabotase, atau ya apa ya bahasa yang lebih kekiniannya biar bisa kita pahami ya. Ta'til ya adalah sabotase lah, wa ta'tili dan juga sabotase. Bin qita'iz zikri dengan cara memutus az-zikri, zikir. Ulaika al-mani'una as-sa'una fi kharabiha, maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika adapun mereka itu, al-mani'una orang-orang yang mencegah, as-sa'una yang berusaha, yang mereka berusaha, fi kharabiha di dalam merusaknya atau menghancurkannya masjid, maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Makana tidak ada lahum bagi mereka ayyadkhuluha untuk memasukinya masjid, illa khaifina kecuali khaifina sebagai orang-orang yang takut. Ai artinya maka yang bagi lahum ayyadkhulul masajida illa bi khasyatin wa khudu'in. Ai artinya makana tidaklah ada yang bagi layak lahum bagi mereka, atau tidak ada kepatutan, tidak ada kelayakan lahum bagi mereka, ayyadkhulul masajida untuk mereka memasuki al masajida masjid-masjid, illa bi khasyatin kecuali dengan rasa takut kepada Allah, wa khudu'in dan juga rasa merendahkan diri kepada Allah. Wakila dan satu pendapat, kil ini adalah sigotnya sigot tad'if ya. Makna hadhil jumlah, adapun makna hadhil jumlah maksud jumlah ini, maksud kalimat ini, an-nahyu itu adalah larangan, antamkinil kuffari minad dukhuli fil masjidi. Antamkini dari memungkinkannya orang-orang kufar, minad dukhuli dari memasuki fil masjidi atau dari masuk fil masjidi di dalam masjid. Jadi makna global daripada ayat ini adalah larangan daripada orang-orang kufar atau terhadap orang-orang kafir,
orang-orang non-muslim untuk dapat masuk ke dalam masjid. Nah, cuman di sini nanti jangan langsung di stop pemahaman bahwasanya orang-orang non-muslim itu dilarang secara mutlak untuk masuk ke dalam masjid, karena di sini ada beberapa pendapat para ulama terkait hukumnya orang non-muslim untuk masuk ke dalam masjid. Nah, di sini kita lanjutkan, waqtalafal a'immatu fi dzalika. Waqtalafa dan saling berbeda pendapat, al-a'immatu para imam mujtahid fikih fi dzalika di dalam yang demikian itu tamkinil kuffar minad dukhuli fil masjid. Fazawwajahu Abu Hanifata, maka membolehkan hu terhadapnya apa tadi itu ya dukhuli fil masjid, artinya tamkinil kuffar minad dukhuli fil masjid, atau orang fajawwazahu membolehkan terhadapnya orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya orang-orang non muslim itu ya diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid mutlakon, secara mutlak. Boleh secara mutlak, tidak ada larangan. Wa mana'ahu malikun mutlakon. Wa mana'ahu dan mencegahu terhadapnya orang-orang kufar untuk masuk ke dalam masjid malikun, Imam Malik mutlakon, secara mutlak. Wa farraqa Syafi'iyyu bainal masjidil harami wa ghairihi. Wa farraqa dan membedakan Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i, bainal masjidil harami, antara masjidil haram, wa ghairihi dan selainnya masjidil haram. Jadi kalau Imam Malik justru malah mencegah bagi orang-orang yang non muslim untuk dapat masuk ke dalam masjid secara mutlak. Jadi kalau Abu Hanifah membolehkan secara mutlak, Imam Malik itu mengharamkan atau melarang secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i ini hukumnya ditafsil. Bagi orang non muslim itu dilarang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, tapi selain Masjidil Haram itu diperbolehkan. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan telah mentakhrij Ibnu Abi Hatim. Siapa Ibnu Abi Hatim? An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahum, sesungguhnya mereka di sini adalah kembalinya kepada ulaika al-mani'una, maknanya itu adalah al-mani'una as-sa'una fi kharabiha. Siapakah mereka itu yang dimaksud di dalam kata-kata ulaika? Karena di sini kan mereka. Nah, merekanya itu siapa? Quraisyun, itu adalah orang-orang Quraisy. Jadi yang dimaksud ulaika di sini adalah orang-orang Quraisy. Kama kila, sebagaimana kila dikatakan, inna hadhil ayata nuzilat fi sya'ni musyrikil arabi alladzina mana'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid du'ai ilallahi bimakkata. Kama kila, sebagaimana kila dikatakan, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini, nuzilat itu diturunkan fi sya'ni musyrikil arabi, di dalam perkara atau di dalam keadaannya atau pada waktu orang-orang musyrik Arab, alladzina mana'u, yang mereka telah mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anid du'ai, dari berdoa, ilallahi, kepada Allah, di Makkah, di kota Makkah, wa alja'uhu ilal hijrati, dan mereka memaksa hu terhadapnya Nabi, ilal hijrati, untuk berhijrah. Fasaru mani'ina lahu, fasaru, maka jadilah mereka itu mani'ina lahu, orang-orang yang mencegah, lahu, terhadapnya Nabi, wali ashabihi, dan juga terhadap sahabat-sahabatnya Nabi, ayyadzukurullaha fil masjidil haram, agar mereka, maksud di sini adalah kanjeng Nabi dan juga ashabnya, sahabat-sahabatnya Nabi, untuk menyebut Allah. Jadi ayat guru ketika untuk mereka berzikir, mereka di sini adalah para
sahabatnya Nabi dan juga Nabi Allah kepada Allah fil masjidil harami, di dalam masjidil haram. Jadi yang dimaksud dengan ulaika di sini menurutnya Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari kaulnya Ibnu Abbas, bahwasanya yang dimaksud dengan ulaika di sini adalah orang-orang Quraisy. Karena dahulu orang-orang Quraisy itu, atau ayat ini diturunkan disebabkan karena memang orang-orang musyrikil Arab, orang-orang musyrikin dari bangsa Arab itu dahulu sudah pernah atau sudah melarang Nabi dan juga para sahabatnya Nabi untuk berdoa di dalam Masjidil Haram. Dan bahkan mereka pun juga akhirnya ya mengusir secara tidak langsung Nabi dan para sahabatnya untuk keluar semua daripada kota Makkah itu. Jadi mereka melarang Nabi dan juga melarang sahabat-sahabatnya Nabi untuk dapat berzikir atau menyebut nama Allah di dalam Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud dengan ulaika di sini ditujukannya kepada yaitu para sahabat kepada orang-orang musyrikil Arab ya. Orang-orang musyrik dari bangsa Arab yang ada di Makkah. Jadi Nabi pernah dilarang atau Nabi dilarang untuk berdoa di dalam Masjidil Haram. Wa qad kana as-siddiqu radhiyallahu anhu bana masjidan inda darihi. Wa qad kana, dan sungguh, kana as-siddiqu, dahulu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, bana masjidan, ia membangun masjidan, suatu masjid, inda darihi di samping darihi rumahnya Abu Bakar. Famuni'a, dan kemudian dicegah, Abu Bakar itu dicegah. Wa kana mimman yu'dhihi wildanu Quraisyin wa nisa'uhum, dan adalah mimman sebagian dari orang-orang yu'dhihi yang menyakitinya Abu Bakar As-Siddiq. Wildanu Quraisyin itu adalah anak-anaknya orang-orang Quraisy, wa nisa'uhum, dan juga para wanitanya orang-orang Quraisy. Jadi dahulu bahkan sampai karena Nabi dilarang dan juga sahabatnya dilarang untuk dapat sholat, untuk dapat berzikir dalam Masjidil Haram. Ini sampai Abu Bakar Siddiq ini membangun masjid di samping rumahnya. Tapi hal ini pun juga ternyata dicegah, dihalang-halangi, dan ternyata dihalang-halanginya itu juga dengan cara yang dengan cara yang boleh dibilang dengan cara yang brutal lah. Jadi ya entah mungkin dilempari batu atau yang lain-lainnya. Ya hal ini sudah lumrah terjadi di kalangan atau pada masa-masa awal Islam itu turun di kota Makkah. Jadi ya luar biasa ya, kita dapat tarik kesimpulan sebenarnya ini untuk ternyata para sahabat Nabi dan juga Nabi tentunya untuk dapat berdoa, untuk dapat berzikir di dalam masjid aja itu sulitnya minta ampun. Nah kita ini sekarang yang sudah masjid terbuka lebar, kita justru malah maksudnya untuk hati ini berkehendak datang ke masjid itu luar biasa, godaannya ternyata banyak. Kalau dulu Nabi itu dan para sahabatnya Nabi itu untuk datang ke masjid susah, kita ini justru susah bukan karena dipersulit, tetapi memang kitanya ini yang gak mau datang ke masjid. Luar biasa ya kalau kita lihat perjuangan para sahabat dahulu dan juga para usahanya Nabi untuk dapat berzikir di masjid aja luar biasa sulit. Nah sekarang kita ini ya masjid udah di mana-mana ya, tapi kita jarang ke masjid. Aduh, ini luar biasa, ini sebagai tamparan ya untuk kita. Wakila, dan satu pendapat, inna Aba Bakrin radhiyallahu anhu kana lahu mawdi'u salatin fa kharabathu Quraisyun. Wakila, dan satu pendapat, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kana adalah lahu baginya Abu Bakar mawdi'u salatin, tempat salat. Fa kharabathu Quraisyun, kemudian merobohkan atau merusakhu terhadapnya mawdi'u salah Quraisyun orang-orang Quraisy. Lama hajaro, ketika hajaro berhijrah Abu Bakar. Jadi bahkan juga dulu pernah Abu Bakar itu
memiliki suatu tempat sholat, dan kemudian tempat sholat itu justru dirobohkan oleh orang-orang Quraisy ketika Abu Bakar ini hijrah. Ketika Abu Bakar ini hijrah, luar biasa ya ternyata sulitnya ya membangun masjid, dan sulitnya juga untuk bisa berzikir di dalam masjid aja ya kita perlu luar biasa di zaman dahulu ya, perlu luar biasa usaha yang benar-benar itu. Jadi taruhannya itu ya minimal itu disakiti, itu minimal itu disakitin atau dilukain lah. Bukan cuma perasaannya yang dilukain, tapi benar-benar fisiknya itu ya dilukain, entah mungkin dilempari batu ataupun yang lain-lainnya. Bahkan ini Abu Bakar sudah membangun masjid, sudah membangun tempat sholat, itu dirobohkan oleh orang-orang Quraisy ketika Abu Bakar ini hijrah. Ya memang dalam suatu ceritanya di dalam aduh ya Allah, di dalam riwayatnya ketika orang-orang muslimin yang dari kota Mekah hijrah ke Madinah, itu orang-orang Quraisy itu menguasai harta-hartanya orang-orang muslimin yang berhijrah ke Madinah. Jadi yang memiliki kudanya ditinggal ya dirampas kudanya itu dan dibagi-bagi kepada kaum musyrikin Arab, dan kemudian juga yang memiliki harta benda perniagaan yang tidak sempat dibawa itu juga dijarah. Jadi ya orang-orang muslimin yang pada saat itu berhijrah ke Madinah, mereka itu tidak membawa apa-apa di tubuh mereka kecuali pakaian yang mereka bawa itu. Jadi ketika mereka meninggalkan hartanya di Makkah, itu hartanya itu habis dijarah oleh orang-orang musyrikin Arab itu pada masa itu. Luar biasa ternyata ya, kita wajar ya sampai kapanpun sehebat-hebatnya orang beribadah yang bukan ide itu adalah sahabat Nabi, itu adalah serendah-rendahnya ibadah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Jadi seandainya kita beribadah atau melaksanakan sholat misalkan 1000 rakaat, itu tidak sebanding dengan sholatnya 2 rakaat dari sahabat Nabi. Itu banyak ulama berkata seperti itu. Jadi amalan ibadah yang kita lakukan saat ini sehebat-hebatnya itu tidak akan mampu menyaingi 2 rakaatnya sholat dari sahabat Nabi. Jadi makanya kita harus bersyukur. Dibilang bersyukur ya bersyukur juga kita bisa hidup di zaman sekarang ini karena nggak mengalami kepayahan dan kesulitannya para sahabat Nabi dalam mendakwahkan Islam atau dalam hal mempertahankan ajaran dan keyakinannya sendiri. Nah, ini sudah 40 menit atau sudah cukup ya, kita kayaknya bersambung. Ayat ini belum bisa sampai kita selesaikan, kita tuntaskan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.